Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjelaskan materi mengenai struktur sistem operasi pada mata kuliah sistem operasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ninela Ramadhani dengan NIM 240209502048 dari kelas PTKG, Angkatan 2024. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui apa itu struktur sistem operasi. Nah, struktur sistem operasi adalah suatu sistem operasi modern yang besar dan kompleks, sehingga strukturnya harus dirancang dengan hati-hati, teliti, dan seksama supaya dapat berfungsi seperti yang diinginkan dan dapat dimodifikasi dengan mudah. Struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi yang dibuat, dihubungkan, dan dibentuk di dalam. Nah, salah satu struktur sistem operasi yang akan kami bahas yaitu struktur sistem operasi client server. Nah, struktur sistem operasi client server adalah model arsitektur di mana komputer atau perangkat yang berfungsi sebagai klien atau pengguna berkomunikasi dengan komputer atau perangkat yang berfungsi sebagai server atau penyedia layanan. Nah, dalam model ini, klien meminta layanan atau sumber daya dari server yang kemudian memproses permintaan tersebut dan mengirimkan respon kembali ke klien. Nah, pada sistem operasi ini, klien biasanya berfungsi sebagai pengguna yang mengakses aplikasi, data, atau sumber daya lainnya yang disediakan oleh server. Sedangkan server bertanggung jawab untuk menangani permintaan dari banyak klien yang mengelola sumber daya dan memberikan layanan sesuai kebutuhan. Nah, ada beberapa kelebihan dari sistem operasi client server yaitu yang pertama, efisiensi sumber daya. Server dapat dikelola secara terpusat sehingga lebih mudah untuk mengontrol dan membagikan sumber. Yang kedua yaitu skalabilitas. Sistem ini memungkinkan penambahan klien baru tanpa perlu perubahan besar pada server. Yang ketiga yaitu keamanan terpusat. Data sensitif disimpan di server sehingga lebih mudah untuk melindungi dan mengolahnya. Yang keempat yaitu pemeliharaan mudah. Karena semua layanan disediakan oleh server, pembaharuan atau perbaikan hanya perlu dilakukan di sisi server. Selain mempunyai kelebihan, tentunya sistem operasi client server ini juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, ketergantungan pada server. Jika server mengalami gangguan atau mati, semua layanan untuk klien akan terhenti. Yang kedua yaitu biaya tinggi. Memasang dan memelihara server yang andal membutuhkan biaya yang besar. Yang ketiga yaitu keterbatasan skalabilitas fisik. Jika terlalu banyak klien terhubung ke satu server, kinerja bisa menurun karena beban kerja yang terlalu tinggi. Dan yang terakhir yaitu kerentanan keamanan. Jika server diretas, semua data dan layanan yang dikelola bisa terancam. Adapun contoh penggunaan sistem operasi client server dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu saat kita membuka email melalui Gmail atau Outlook, klien meminta data dari server email. Yang kedua yaitu ketika kita streaming video di YouTube atau Netflix, klien meminta video dari server streaming. Yang ketiga yaitu penggunaan aplikasi perbankan online atau klien meminta mengakses data rekening dari server bank. Mungkin cukup sekian pembahasan materi mengenai struktur sistem operasi client server. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.